100% murni. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMP dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Slay oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan 4 kasus penyelewengan dana pensiun yang dikelola BUMN ke Kejaksaan Agung. Erick menyatakan hasil audit BPKP 70% dana pensiun yang dikelola BUMN dalam kondisi tidak sehat. Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan program bersih-bersih BUMN. Selasa kemarin, Erick Thohir menyerahkan hasil audit dana pensiun BUMN. Erick menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengaudit 48 BUMN yang mengelola dana pensiun. Dari 48 BUMN itu, 70% atau 34 diantaranya dinyatakan tidak sehat. BPKP juga menemukan dugaan penyelewengan dana pensiun di 4 BUMN. Total kerugiannya mencapai 300 miliar rupiah. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan 2 dari 4 dana pensiun BUMN yang diaudit terindikasi fraud atau melakukan penipuan. Dari 4 sampling ini, kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%, di 10% dari sekiranya nilai-nilainya kira-kira 1,125 triliun. Dan kami menemukan memang transaksi-transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini, 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejagung akan mengutamakan kasus dana pensiun di BUMN ini. Jaksa Agung juga menyatakan akan menindak tegas pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini ada sangat menyakitkan. Untuk itu, kami bersama-sama Jampitsus tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras. Setelah mengaudit 4 dana pensiun BUMN, Kementerian BUMN dan BPKP akan melanjutkan audit dana pensiun BUMN lainnya pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas lebih dalam soal dugaan korupsi dana pensiun BUMN ini bersama Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dan peneliti dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran Yenti Nur Hidayat. Selamat malam Pak Ketut, Mbak Yenti. Selamat malam Mbak Priska, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah hadir. Semoga kabar baik juga Pak Ketut dan Mbak Yenti. Saya ke Pak Ketut terlebih dahulu. Pak Ketut, jadi hasil audit dana pensiunan ini baru diserahkan 2 hari lalu ya ke Kejaksaan, tapi Kejagung tentu sudah punya gambaran. Sebenarnya seperti apa gambaran kasus dana pensiun ini? Apa yang salah dari pengelolaan dana pensiun BUMN sejauh temuan Kejagung? Jadi gini, kita bukan yang pertama kali ya menerima kasus Dapen ini ya. Dulu ada juga kasus yang namanya Jiwasraya, Asabri, kemudian ada juga kasus yang terakhir diserahkan itu adalah Dapen Pelindo, dan yang 4 kemarin diserahkan itu hampir mirip semua modus yang dilakukan, yaitu dengan lakukan reinvestasi yang keliru, di mana mereka membeli atau menggunakan saham-saham yang non LQ45 atau non liquid, sehingga inilah yang menyebabkan ini menjadi kerugian yang begitu besar. Salah satu contoh Jiwasraya sampai triliunan. Nah, kemarin yang surprise bagi kita bahwa ini sudah dilakukan suatu audit oleh teman-teman BPKP, sampingnya 10% sudah mendapatkan kerugian yang sangat signifikan, yaitu 314 miliar. Seperti itu, Mbak. Jadi bukan hal yang baru ini. Ya, bukan hal yang baru. Nah, ada kemiripan modus tadi seperti yang Pak Ketut sampaikan ya, dengan kasus pengelolaan dana Jiwasraya, juga Asabri. Ini bahkan sampai 70% kalau Pak Erik tadi bilang dana pensiun BUMN tidak sehat. Seperti apa Kejagung memetakan ini semua? Akan ditangani semuakah yang tadi diaudit oleh BUMN dan juga dilaporkan ke Kejagung? Nah, tentu begini, dari 48 Dapen BUMN yang ada di BUMN, ada 34 yang dinyatakan tidak sehat, yaitu 7% tadi. Tentu kita akan memetakan yang mana yang memang masih bisa diperbaiki, ya yang mana yang memang agak parah kerugiannya, ya tentu kita tidak semua berujung daripada pemenjaraan, ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung sering sekali, bahwa kita di samping melakukan suatu penindakan yang progresif dan represif, juga kita melakukan suatu upaya-upaya pencegahan termasuk perbaikan tata kelola ke depannya, seperti itu. Kalau Mbak Yenti lihatnya dari laporan kasus korupsi ada 4 dana pensiun BUMN ke Kejagung 300 miliar angkanya. Ini angka yang sangat besar. Catatannya apa terkait penyelewengan yang tadi kata Pak Ketut juga ini bukan kasus pertama, sebelumnya sudah ada Jiwasraya, Asabri dan sebagainya. Ya Mbak Friska, jadi sebenarnya 4 temuan audit kemarin itu sebenarnya hanya puncak puncak dari gunung es ya dalam kasus BUMN kita ya sebenarnya. Jadi temuan-temuan ini sebenarnya semakin mengukuhkan kita bahwa ada persoalan yang sangat serius di dalam tata kelola BUMN-nya kita. Nah, dan kalau kita kaji, dan sejak lama sih sebenarnya, teman-teman pegiat anggaran misalnya ataupun pemerhati anggaran menyebutkan bahwa persoalan tata kelola BUMN kita ini kalau nggak diselesaikan, maka yang terjadi adalah yang pertama dia akan terus membebani keuangan negara, dan kedua dia akan memberi ruang bagi para pelaku-pelaku korupsi dan geng-gengnya untuk dia terus menggali, menjadikan ini sebagai mesin ATM, Mbak. Dan itu sudah seringkali disebutkan dulu oleh teman-teman bahwa BUMN selama ini dijadikan sebagai mesin ATM untuk berbagai kelompok kepentingan ya, kalau kita tidak bisa sebutkan di sini. Tetapi itulah fakta yang terjadi. Nah, terkait dengan persoalan ini ujungnya ada di mana? Tadi Pak Ketut sudah sempat menyinggung bahwa ada persoalan di tata kelola.
Dan kami melihatnya ada dua isu besar dalam tata kelola yang saling terkait. Yang pertama adalah di dalam tata kelola sumber daya manusianya, dan yang kedua adalah di dalam tata kelola keuangannya sendiri. Dalam tata kelola sumber daya manusia, kita bisa melihat bagaimana proses rekrutmen, proses penempatan dari orang-orang yang duduk di BUMN selama ini bisa kita nilai sebagai bermasalah. Pernah waktu itu teman-teman misalnya di Fitra menyebutkan bahwa ada rangkap jabatan antara ASN, pejabat-pejabat di kementerian dengan yang ada di BUMN. Nah, ini persoalan yang mendasar karena jelas di undang-undangnya, Undang-Undang 9 tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa nggak boleh ada rangkap jabatan. Nah, kemudian juga komisarisnya. Kita tahu betul bagaimana penempatan komisaris-komisaris di BUMN itu sangat terkait erat dengan keberadaan partai politik dan politik kepentingan di negara kita. Nah, itu kalau dari sumber daya manusianya. Terus dari dari tata kelola keuangannya, kita bisa lihat bahwa apakah aspek transparansi, akuntabilitas itu kemudian diterapkan secara baik atau tidak di dalam pengelolaan keuangan BUMN ini. Dan kita nggak tahu misalnya uang-uang yang dikumpulkan oleh setiap BUMN, terutama yang berhubungan sama asuransi milik pensiunan atau yang lain-lain itu, atau ASN, itu diinvestasikan buat apa? Apakah kemudian dihitung resikonya? Apakah kemudian ada mekanisme untuk mengontrol resiko dan menghitung semua resiko-resiko yang dikeluarkan untuk setiap investasi yang kita nggak jelas juga? Semacam itu, Pak Friska. Ini kan nanti akan juga masuk dalam ranah penyelidikan juga ya Pak Ketut ya. Bagaimana sampai bisa ada reinvestasi tapi akhirnya berbuah kerugian. Nah, tapi kalau bicara soal penyelesaian kasusnya, arahnya Pak Ketut, apakah ini akan ke pidana atau juga perdata? Karena kalau kita lihat dari perspektif korban, tentu saja yang diinginkan ganti rugi atas hak yang mereka miliki, begitu, dari kerugian yang diderita. Bagaimana Pak Ketut? Saya contohkan di kasus Jiwasraya sama Asabri ya. Kalau saya mengacu kepada dapen-dapen yang sebelumnya juga sudah mengarah kepada tindak pidana korupsi, ya, di mana dalam tindak pidana korupsi itu ya sudah tentu kita akan bagaimana caranya mengembalikan keuangan negara ini secara signifikan dulu. Bagaimana kita memetakan apakah ada yang bisa kita kembalikan seperti kasus Jiwasraya, kita mengalihkan 1,9 triliun kepada negara, dan saat ini juga sudah dicicil mengenai nasabahnya semua ya. Kalau tidak dibawa ke ranah pidana, efek jerahnya tidak ada jelas. Kemudian cara pengambilan aset-aset yang dibawa oleh pelaku tindak pidana ini juga akan menjadi hilang kalau kita membiarkan dengan kasus perdata biasanya. Nah, untuk yang tadi saya petakan ada 48, kemudian ada 34 yang tidak sehat, mungkin ini yang kita akan lakukan pemetaan, yang mana kira-kira yang kita prioritaskan untuk kepidana, prioritaskan untuk perbaikan manajemen atau pencegahan, termasuk juga pengawasan, sehingga nanti bagaimana mewujudkan good governance, corporate governance ke depan, seperti itu. Oke, kalau tadi perbaikan manajemen dan tata kelola, berarti bisa juga ini tidak masuk ranah hukum kalau bicara soal perbaikan, terlepas yang pidananya Pak Ketut? Nah, biasanya begini, ketika kita masuk dalam satu BUMN atau perusahaan ya, atau seperti Garuda contohnya, seperti Jiwasraya dan Asabri, dan sekarang Pelindo yang lagi tahap 2 persidangan ya, kita tidak ansih untuk melakukan satu penindakan atau melakukan pembiaran kepada satu tindak pidana, tetapi yang kita kejar adalah bagaimana mengembalikan keuangan negara terlebih dahulu, kemudian bagaimana memperbaiki manajemen perusahaan sehingga menjadi sehat, sehingga kita tidak menutup begitu saja, masyarakat menjadi rugi, negara juga menjadi rugi. Nah, yang itu yang kita pikirkan, sehingga penindakan tetap kita laksanakan, upaya-upaya perbaikan juga kita lakukan secara berkesinambungan, secara bersamaan gitu. Seperti biasanya yang pola yang kita pakai di kejaksaan seperti itu. Oke, selain proses hukum yang berjalan, Mbak Yenti, bagaimana kalau dari perspektif Anda untuk menyehatkan atau memperbaiki kesalahan sistem di BUMN kalau bicara soal tata kelola anggaran tadi yang Mbak Yenti sampaikan juga? Ya, tapi sebelum saya menjawab itu, menyambung sedikit dari pembicaraan Mbak Friska dengan Pak Ketut, saya pikir ini ada dua hal yang harus dipisah ya. Persoalan korupsinya itu adalah persoalan pidana. Tetapi kemudian persoalan tata kelola adalah persoalan yang lain yang harus dibereskan dengan kebijakan
dan kemudian memperkuat mekanisme pengawasan baik internal ataupun eksternal. Oke. Dan yang terakhir menurut saya yang harus mulai dibiasakan di dalam aspek tata kelola itu adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat sebagai salah satu aspek pengawasan terhadap kerja-kerja BUMN ini. Jadi masyarakat juga dilibatkan, ini yang harus jadi catatan, tapi Pak Ketut juga dari Kejaksaan Agung akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas agar tadi bisa di breakdown ya Pak ya, mana yang pidananya, mana untuk perbaikan dan sebagainya. Jadi begini, di samping kita melakukan satu perbaikan tata kelola ya, dengan melibatkan teman-teman dari Datun, Pendata Nasional Negara di JPN, juga kita melakukan pengawasan sampai mengawal bagaimana ini menjadi sehat. Salah satu contoh Garuda. Kasus Garuda awalnya tidak bisa diselamatkan, kita melakukan pola-pola penyelamatan, kemudian kita kawal mereka sampai kemarin ada progresnya 4,7 triliun menjadi keuntungan dari PT Garuda. Ini yang kita lakukan ke depan. Jadi kalau kita langsung tutup begitu saja tanpa ada suatu perbaikan, tanpa satu impact terhadap suatu perusahaan dan masyarakat yang mempunyai dana di sana, nanti kasihan masyarakatnya dan kasihan kompetinya seperti itu. Oke, pidana ada untuk ultimum remedium langkah terakhir, tapi di sisi lain juga perbaikan juga harus dilakukan secara bersamaan, bukan hal yang terpisah begitu ya. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung dan peneliti dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran, Mbak Yenti Nur Hidayat telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami akan membahas apa arti pertemuan Puan dan Kaesang hari ini, baik bagi PSI dan PDI Perjuangan. Kita bahas lebih lengkap usai jeda bersama rekan saya Cindy Sistiarani di Sapa Indonesia Malam. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran hutan Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur meluas hingga ke Jawa Tengah. 2 titik api bekas kayu terbakar ditemukan di 2 lokasi hutan Gunung Lawu yang berada di wilayah Hargotiling, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 200 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan titik api. Kondisi cuaca yang berkabut tebal dan disertai angin kencang menjadi kendala dalam proses pemadaman. Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru Riau. Pengendara mulai mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Di sekolah, guru membagikan dan mengenakan masker kepada siswa. Pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran agar untuk sementara warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin upacara HUT ke-78 TNI di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Setelah upacara dimulai pukul 8 pagi, acara dilanjutkan dengan beberapa atraksi dari 3 matra TNI. Di antaranya adalah aksi terjun payung, jet tempur, helikopter yang menghiasi langit Jakarta. Selain atraksi, ada juga defile alutsista TNI. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka
kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerih. Tentunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam dingin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangzoku. Saudara, hari ini Puan Maharani bertemu dengan Kaisang Pangarep. Keduanya bertemu sebagai politisi. Puan mewakili PD Perjuangan dan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kaisang hadir bersama sang istri dan pengurus PSI, sedangkan Puan juga ikut didampingi politisi PDIP lainnya. Usai pertemuan, Puan menyebut pertemuan dengan Kaisang ibarat pertemuan kakak dan adik. Puan mengaku berbicara banyak hal dengan Kaisang dalam suasana yang santai. Formal pertama yang dilakukan secara informal. Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi sambil nyantai antara kakak sama adiknya. Ini biar apapun ini adik saya, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, tapi memang hubungan kami itu kan seperti kakak adik. Jadi sementara itu, Kaisang menyambut ucapan Puan dengan mengatakan bahwa dirinya punya ikatan batin dengan PDIP, meskipun kini berlabuh ke parpol lain. Ini adalah sebenarnya pertemuan formal, tapi yang informal pertama dari PSI dan PDIP, benar-benar paling pertama, dan kita diadakan di tempat yang netral, bukan di salah satu kantor kami. Dan seperti yang Mbak Puan bilang, kami ini sebenarnya sudah seperti keluarga. Bapak saya, kakak ipar, kakak saya juga, semuanya kan di PDIP. Balik lagi, bapak saya selama ini selalu didukung oleh Mbak Puan dan teman-teman, dan di PDIP saya rasa kami sudah seperti keluarga sendiri, sama-sama anak presidennya Mbak Puan. Sebelumnya, saat baru dilantik menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep sudah menyebut dirinya akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain bertemu Mega, Kaisang juga menyebut akan menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kaisang ingin menerima nasihat sekaligus membahas isu politik terkini. Kita atur semua. Kemarin Pak Prabowo ngajak kan? Ya, di waktu di ulang tahun Pak Luhut emang nanya langsung kapan ke Hambalang.
ya Pak, nanti kami atur. Cocokin waktu aja. Ya. Kaisang Pangarep mulai memainkan perannya sebagai politisi. Sejak menjadi ketum PSI, putra bungsu Jokowi itu sudah bersafari politik ke berbagai kalangan. Meskipun awalnya Kaisang ingin mendapat wejangan dari ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, tapi pertemuannya dengan Putri Megawati Puan Maharani menjadi poin penting, khususnya bagi arah politik PSI ke depan. Meskipun bertemu PDIP, tapi Puan mengaku tak menggoda PSI untuk bergabung koalisi, karena semua parpol punya strategi tersendiri. Semua partai punya strateginya masing-masing dalam memenangkan pileg dan pilpres yang akan datang. Tentu saja apa yang akan diputuskan itu merupakan satu hal yang menjadi satu keputusan politik yang harus kita sama-sama hargai dan hormati. Namun kan ini belum ada keputusannya, jadi saya nggak mau berandai-andai juga. Yang pasti yang kami bisa sepakati, insya Allah di hari ini adalah ya apapun yang akan kami lakukan, walaupun mempunyai berbeda pilihan, kita akan siap bertanding, namun juga harus siap bersanding setelah pemilu yang akan datang. PDIP saat ini berkoalisi dengan P3, Hanura, dan Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres di Pilpres 2024. Sementara itu, PSI menurut Kaisang belum menentukan kemana arah dukungannya di Pilpres mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa arti pertemuan Puan dan Kaisang hari ini? Benarkah hanya sebatas pertemuan kakak adik atau sekedar minta wejangan politik? Kami akan bahas bersama Arya Bima, politisi PD Perjuangan, dan Firman Nur, peneliti Pusat Riset Politik BRIN. Selamat petang, Mas Bima, Pak Firman. Selamat petang. Baik, Mas Bima. Selamat petang. Awalnya kan Kaisang ketika menjadi ketua umum PSI ingin bertemu dengan Bu Mega. Pengennya ketemu Bu Mega, kemudian Mbak Puan bilang ya kalau sebelum ketemu Bu Mega ya ketemu Mbak Puan dulu. Ini apakah menunjukkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih kecewa dengan keputusan Kaisang gabung PSI ini, Mas Bima? Ya, saya kira di masing-masing partai punya prosedur tersendiri ya untuk merespon. Baik, sebelum ke Pak Firman saya ke Mas Bima dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Oh oke. Silakan Pak. Ya Mbak Cindy, saya kira itu lebih cair ya, lebih friendly ya. Hubungan antara Mas Kaisang sama Mbak Puan. Dalam jangkauan umur kan memang lebih bisa dikatakan kakak adik ya. Ya. Kalau Mas Kaisang sama Ibu kan kesenjangan cukup tinggi dan menurut saya sudah cukup bagus, cukup cair bagaimana kelihatan sekali tempatnya saja pertemuan itu di kafe. Kan kalau sama Ibu juga nggak mungkin misalnya nongkrong di kafe. Jadi acara ini menurut saya dalam ukuran keakraban antara Mas Kaisang sama Mbak Puan tadi sudah dijelaskan antara hubungan kakak adik. Kemudian dalam hal yang terkait dengan urusan politik pasti tidak mungkin tidak adalah pasti urusan lobby-lobby kan. Ini disampaikan ditampilkan dalam bentuk suasana yang cair, suasana yang saling tukar informasi dan tentunya dengan tadi ada guyonannya. Yang penting menurut saya ada pertemuan ditegaskan pertama kali antara PSI dan PDI Perjuangan saling silaturahmi dan bagaimana Mbak Puan juga membuka diri terlihat matang dan dewasa di dalam kapasitasnya sebagai seorang ketua partai dan ketua karena kan biasanya DPR. Kalau ketua umum ketemunya dengan ketua umum begitu Mas Bima. Ya, ini kan dalam kaitan ketua umum dengan ketua umum itu kan tentunya juga pasti akan terjadi di dalam pertemuan-pertemuan yang sekian kalinya. Kalau menurut saya dari sudut pandang politik ini adalah langkah awal. Langkah awal apakah akan ada kerjasama atau tidak tentu masih saling menunggu. Dan apakah ketua umum Partai PDI Perjuangan Ibu dengan Kaisang akan ketemu tentunya juga melihat situasi yang sangat dinamis. Kalau pertemuannya antar ketua umum itu kan deal or no deal ya. Pertemuan yang tentunya harus dipersiapkan lebih matang dan lebih jelas dasar tujuan dan dampaknya ya. Tapi saya melihat ini ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang cair, akan kerjasama atau tidak selanjutnya
tentu keduanya Baik. saling menghargai dinamika masing-masing. Mas Bimo, internal partai bagaimana politiknya. sebenarnya PDI Perjuangan memperhitungkan kehadiran Kaisang sebagai ketua umum PSI? Ya, memang itu menjadi sesuatu yang cukup mengagetkan, tapi yang penting adalah kedewasaan di dalam mensikapinya. PDI Perjuangan sangat bisa memahami dari pertemuan Mbak Puan dengan pertemuan Mas Kaisang, itu menunjukkan bahwa memang itulah dinamika anak muda sekarang yang pattern pola hubungan antara ayah, antara anak tidak bisa dipolakan dalam hubungan antara ayah dan anak dalam pola hubungan relasional politik masa lalu. Ini yang saya melihat Mbak Puan cukup dewasa dan cukup bisa memahami gaya-gaya politik umur seumur Mas Kaisang ini, saya kira itu. Dan itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak perlu harus dipersoalkan demikian tajam, tapi kerjasama antar partai politik itu penting, terutama membangun silaturahmi dan saling terbukaan untuk saling mendapatkan informasi. Saya kira itu. Baik, Pak Firman, bagaimana Anda membaca pertemuan antara Puan Maharani dan Kaisang ini? Iya, ini kan ibarat permainan catur baru pembukaan ya, Kak Cindy. Jadi sebagai pembukaan tentu saja akan ada langkah-langkah selanjutnya yang nanti akan dimainkan. Tapi yang terpenting kan di sini tujuan untuk berkomunikasinya kan dapat gitu ya. Dan saya cukup yakin di pembicaraan di antara keduanya itu menyentuh hal-hal yang juga substansial yang memang diperlukan dalam konteks nanti berkontestasi dan juga mungkin bersanding di antara partai ya. Dan memang kan momennya ini adalah momen membuka komunikasi. Karena memang ini adalah momen untuk menjajaki sebetulnya berbagai macam kemungkinan yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing partai sebetulnya. Jadi saya kira memang ada niat baik dari Kaisang untuk memposisikan PDIP sebagai partai pertama yang dia akan kunjungi sebagai simbolisasi bahwa ini partai yang layak untuk dikunjungi dan juga memberikan nasihat-nasihat yang berguna, apalagi sebagai ketua umum bukan pekerjaan yang mudah. Tentu sangat layak kalau dia meminta kepada sosok yang sudah sangat berpengalaman di dalam dunia politik, khususnya menjadi ketua umum begitu. Dan saya kira posisi Mbak Puan tetap mewakili Bu Mega ya. Jadi ya ini hanya masalah mungkin level dari sisi usia ya, karena juga yang penting kan komunikasinya nyampe begitu ya. Nah, apakah pertemuan ini juga kemudian bisa dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan mengajak PSI bergabung lagi mendukung Ganjar Pranowo seperti mendukung Pak Jokowi pada periode sebelumnya? Tentu saja saya kira saat ini adalah setiap langkah yang dilakukan oleh elit-elit partai itu harus penuh makna. Ada perhitungan-perhitungan yang sudah dibuat dan digariskan dengan target-target yang saya kira adalah kembali lagi pada persoalan mendapatkan lebih banyak dukungan dan memenangkan kontestasi elektoral gitu ya. Jadi saya kira ini juga masih menjadi bagian bagaimana PDIP juga mengupayakan agar dukungan terhadap PDIP menjadi semakin luas begitu ya. Karena walau bagaimanapun Kaisang dan PS ini kan simbolisasi dari kalangan muda ya. Dan saya kira itu sangat seksi mengingat juga pemilih yang muda ini cukup banyak pada pemilu yang akan datang. Mas Bimo, bagi PDI seberapa penting sih pertemuan dengan Kaisang ini? Untuk saat ini memang konsentrasi PDI Perjuangan lebih pada mensosialisasikan turun ke bawah dengan door to door dari seluruh jajaran 3 pilar partai beserta partai pengusung lainnya ya. Mengenai dansa-dansi politik itu pasti terus akan terjadi. Soal penting dan tidaknya cara pandang PDI Perjuangan ingin bekerja sama dengan seluruh partai politik manapun di dalam mensukseskan kemenangan Ganjar Pranowo. Jadi PSI diajak dukung Ganjar seperti kata Mbak Puan beberapa kali. Pasti, ayo Kaisang gabung yuk dengan PDI gitu. Ya, arahnya mengajak kerjasama dengan seluruh partai politik manapun. Dalam hal ini tentunya ada dasar, tujuan, dampak dalam kaitan untuk Indonesia ke depan. Intinya seberapa besar atau tidak besar, kita tidak melihat dalam cara pandang itu, tetapi cara pandang PDI Perjuangan bahwa kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan bangsa saat ini ke depan dengan sendiri.
bentuk keterbukaan Mbak Puan untuk ketemu dengan para tokoh dan ketemu dengan partai-partai politik adalah bentuk membuka bagaimana gotong royong ke depan itu perlu antar partai politik, entah itu berbarengan mengusung ataupun setelah kontestasi. Tadi Mbak Puan katakan bahwa ini hanya kontestasi, ini bukan bukan lawan tanding atau membuka permusuhan satu sama lain, tapi hanya kontestasi. Setelah itu kita akan berkawan kembali dan berbicara untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu yang substansi pertemuan. Pak Firman, sebelum pertemuan ini terjadi kan Puan Maharani juga bilang, ayo Kaisang gabung PDI Perjuangan, itu pertama. Kemudian mengatakan ya sebelum ketemu Bu Mega ketemu Mbak Puan dulu gitu. Apa sebenarnya yang dibidik dari PDI Perjuangan, dari PSI yang merupakan adalah partai non parlemen tapi ketua umumnya adalah Kaisang? Iya, saya kira PDIP akan mencoba untuk bersikap dewasa untuk memandang semua pihak itu sama pentingnya begitu ya. Karena spiritnya adalah tidak hanya bertanding, pada akhirnya akan bersanding. Nah, ketika bersanding ini kan memang diperlukan lebih banyak kawan begitu ya. Saya kira ini ada visi ke depan juga yang dimainkan. Nah, oleh karena itu saya kira dalam hal ini tetap bahwa PDIP saya melihat tetap membuka diri ya untuk bertemu dan bahkan mengajak dengan khas anak muda begitu ya yang bisa diterima. Dan saya kira kita belum menguji sebetulnya seberapa ampuh seorang Kaisang gitu ya. Dan kita lihat ke depannya apa yang akan terjadi gitu ya. Seberapa ampuh tuh, apakah ampuh untuk merefleksikan atau merefleksikan pilihan Jokowi pada Pilpres nanti begitu? Saya kira ampuh di sini apakah akan lebih membawa pendukung yang lebih banyak untuk PSI. Itu kan salah satu tanggung jawab seorang ketua umum begitu ya, terlepas dia akan menjadi konektor dari orang Jokowi dengan PDIP, tapi saya kira juga tugas dia adalah mengkonsolidasikan kekuatan untuk membuktikan keberadaannya itu bermanfaat untuk partai yang indikasinya adalah memang suara PSI menjadi lebih baik begitu. Baik, seberapa kuat Kaisang sebagai ketua umum PSI bagi PD Perjuangan, Mas Bimo? Nah, kita tidak melihat seberapa kuat atau tidaknya, karena kalau kita lihat hal yang paling realistis, memang PSI menjadi partai yang saat ini tidak di dalam lingkup parlemen, tapi bagaimana visi PSI yang mempunyai irisan sebagai partai nasionalis, tentunya itu menjadi hal yang penting untuk menarasikan Indonesia ke depan, apalagi fondasi 10 tahun yang sudah sama-sama didukung oleh PDI Perjuangan dan PSI, ini menjadi sesuatu pijakan untuk kita melompat lebih jauh. Kita melihat bahwa PSI dan PDI Perjuangan yang selama ini harus menavigasikan berbagai persoalan dan harus menyelesaikan sampai 2024 pemerintahan Pak Jokowi, itu bukan hal yang mudah, tapi sekali lagi di akhir masa 1 tahun pemerintahan Jokowi ini harus benar-benar jangan sampai pemerintahan Jokowi itu tergelincir. Itu juga menjadi hal yang penting dibicarakan antara PSI dan PDI Perjuangan, saya kira itu. Atau ada yang ditawarkan untuk Kaisang dari PDI Perjuangan lewat Mbak Puan? Model PDI Perjuangan lebih bicara kerjasama untuk satu pasangan presiden dan calon presiden dalam hal kaitan menyelesaikan persoalan ke depan ya. Tidak hal model transaksional. Ini yang saya pahami dan tentunya juga dipahami oleh seorang Kaisang yang juga putranya Pak Joko Widodo. Bagaimana sebenarnya pasangan antara capres-cawapres ini untuk lebih memberikan makna sebagai pasangan yang cukup kuat untuk lebih mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan lebih cepat, saya kira itu. Baik, ini main catur kalau kata Pak Firman, ini akan menjadi pertemuan pembuka, mungkin nanti akan ada pertemuan-pertemuan lain. Betul ya? Pasti akan menjadi langkah awal yang tentunya langkah yang bagus untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apakah pertemuan-pertemuan itu berujung pada PSI bergabung PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo? Tentu dinamikanya patut cermati. Terima kasih Mas Ade Bimo, terima kasih Pak Firman Nur sudah bergabung di Sama Indonesia malam hari ini. Terima kasih Bang Firman. Selamat sore. Saudara, polisi menetapkan pria yang melepaskan tembakan berulang kali ke udara di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang sebagai tersangka dan langsung ditahan. Informasi selengkapnya hadir selepas jeda.
Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Kompas Update dipersembahkan oleh Renagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Friska Clarissa. Diduga akibat cuaca panas, sebuah lahan kosong seluas kurang lebih 100 meter persegi di Jalan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar ilalang dan rerumputan kering di lahan kosong di Jalan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Kepulan asap dampak kebakaran sempat menyebar ke permukiman warga dan mengganggu jarak pandang warga yang melintas di Jalan Rorotan. Api dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Itu lihat tuh sampai begini nih. Ini kan bahayain banget ini nih. Demikian Kompas Update kali ini. Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Renagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Renagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Renagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Renagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Polisi menetapkan pria yang melepaskan tembakan berulang kali ke udara di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang sebagai tersangka dan ia langsung ditahan. Pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi menyebut pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Polisi terus melakukan penyelidikan termasuk menelusuri asal-usul senjata yang digunakan oleh pelaku. Tersangka yang berinisial RS itu sudah ditangkap oleh Polrestabes Medan dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Penyidik terus mendalami kasus ini dan kita tunggu hasil proses penyidikan selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya, seorang pria meletuskan sejumlah tembakan ke udara terekam kamera warga di Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria ini melepaskan lebih dari 5 kali tembakan ke atas saat didatangi sejumlah orang di dalam sebuah ruangan kantor. Keributan itu dipicu datangnya kelompok organisasi pekerja yang tidak terima rekannya dipecat secara sepihak. Atraksi aerobatik pesawat tempur ditampilkan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Hari Ulang Tahun TNI tahun ini mengusung tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Angkatan Udara mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun 2023. TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Pilot TNI Angkatan Udara mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 TNI langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 saat melakukan manuver bombers di Monas. Atraksi lain dalam peringatan HUT ke-78 TNI, aksi terbang lintas. Diawali Wijaya Flight oleh helikopter Karakal H225M dan helikopter dari 3 Matra. Disusul Army Flight milik TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, 15 pesawat Ki-36 Bonanza T-2503 melakukan aksi terbang lintas, diikuti pesawat Kasa 212 dan CN-235. Jupiter Aerobic Team TNI Angkatan Udara meliuk-liuk di sekitar Monas. Diikuti tim Dynamic Pegasus dengan aksi teatrikal helikopter EC-120B. 4 helikopter berputar-putar mengelilingi Tugu Monas, diiringi lagu Koyo Jogja Istimewa. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi juga terlihat bergoyang mengikuti irama lagu. Dalam peringatan HUT ke-78 TNI, Presiden Joko Widodo mengatakan senang karena tingkat kepercayaan publik terhadap TNI selalu menempati urutan teratas. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara bertugas. Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-Undang Dasar 1945. Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista akan tetap jadi prioritas. Namun Panglima TNI menyebut modernisasi alutsista akan dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas. Modernisasi ya pasti akan dilaksanakan, tapi sesuai prioritas tadi. Tentunya nggak bisa kita langsung memodernisasi secara keseluruhan, tidak. Tapi secara bertahap sesuai kemarin yang saya sampaikan juga bahwa modernisasi tetap akan menjadi prioritas, ya, akan menjadi kegiatan para kepala staf untuk di dalam pembinaan alutsistanya tentunya akan melaksanakan modernisasi. Tapi itu tadi sesuai prioritas pelaksanaannya, sehingga anggaran yang diterima bisa tepat sasaran. Peringatan ke-78 HUT TNI di Monas dihadiri tokoh-tokoh nasional.
Di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang duduk di samping Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Kodam 14 Hasanuddin menggelar upacara peringatan HUT ke-78 TNI di lapangan Karebosi. Diisi dengan tampilan simulasi penanganan kerusuhan saat pemilu. Sementara Kodam 16 Patimura menggelar defile prajurit dan alutsista di ruas Jalan Kota Ambon usai upacara peringatan HUT ke-78 TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan Mentan Syahrul Yassin Limpo menyeret kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul. Informasi selengkapnya usai jeda. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Usai kembali ke Indonesia, Saudara, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo siap menemui Presiden hari ini dan mengaku siap menjalani proses hukum. Bagaimana polemik penetapan tersangka Syahrul oleh KPK, termasuk sengkarut adanya dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK? Kita simak informasi berikut ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo langsung berkantor selama 2 jam Kamis siang usai kembali ke Indonesia Rabu petang. Syahrul sebelumnya diinformasikan menghilang atau putus kontak oleh Wakil Menteri Pertanian. Dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul mengaku siap menghadapi proses hukum. Bapak pamit ya, Pak. Mempersiapkan semua proses. Iya. Syahrul menunjuk Febri Diansyah dan timnya menjadi penasihat hukum dalam kasus korupsi di Kementan.
Usai bertemu dengan Syahrul di Nasdem Tower, Jakarta Pusat Rabu malam, Febri dan timnya mengaku akan fokus dalam masalah hukum. Namun Febri tak merinci apakah akan mendampingi Syahrul dalam dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK. Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Tidak kembalinya Syahrul dari lawatan luar negeri menjadi sorotan usai Wamentan menyatakan kehilangan kontak. Sebelumnya saat KPK menggeledah rumah dinas dan kantornya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan perjalanan dinas ke Spanyol. 24 September 2023, Syahrul Yassin Limpo berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Roma, Italia dengan transit di Doha, Qatar. 25 September 2023, Syahrul Yassin Limpo menghadiri konferensi global yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO tentang transformasi peternakan berkelanjutan. 26 September 2023, Menteri Pertanian bertemu Direktur Jenderal FAO, Ku Dongyu di Roma, Italia. Selanjutnya pada 27 September 2023, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi lokasi pertanian di Malaga, Spanyol. Kemudian pada 29 September 2023, Syahrul Yassin Limpo bertemu Menteri Pertanian Perikanan dan Pangan Spanyol di Madrid. 30 September 2023, Menteri Pertanian terbang dari Madrid menuju Singapura transit di Doha, Qatar. 4 hari kemudian, yaitu pada 4 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo terbang dari Singapura menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kabar terkait penetapan tersangka Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebelumnya diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut sudah mengetahui status tersangka Syahrul beberapa hari sebelumnya. Terkait penetapan tersangka oleh KPK ini Prof sudah mendapat laporan? Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak tersangka? Oh, nanti tanya ke sana aja. Dalam laporan harta kekayaan tahun 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melaporkan total harta 20,5 miliar rupiah. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan 11,3 miliar rupiah, alat transportasi 1,4 miliar rupiah, harta bergerak 1,1 miliar rupiah, dan kas setara 6,1 miliar rupiah. Namun sengkarut kasus korupsi di Kementerian Pertanian menyeret kasus lainnya. Dugaan terkait pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Mentan Syahrul Yassin Limpo. Syahrul mengakui sudah memberikan keterangan di Polda terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK. Salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal yang berkait dengan Dumas 12 Agustus 1923. 2023. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut akan mengecek laporan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya. Laporan pemerasan pimpinan KPK? Memang ada ya? Ada Pak, gimana Pak? Ya nanti akan kita cek di Polda, nanti kita setelah itu kita akan berikan rilis. Pak, ada BUMN yang mengirim. Sebelumnya beredar salinan surat panggilan pemeriksaan terhadap ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Surat panggilan yang pertama ditujukan untuk ajudan Menteri Pertanian yang bernama Panji Haryanto. Dalam surat tersebut, Panji dijadwalkan diperiksa di Direskrim Sus Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu. Dalam surat ini disebutkan, ajudan Mentan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan dugaan korupsi di Kementan. Selain ajudan Menteri Pertanian, Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya juga memeriksa sopir Syahrul Yassin Limpo yang bernama Heri. Dalam salinan surat ini, Heri juga dijadwalkan diperiksa pada 28 Agustus lalu. Sopir Syahrul Yassin Limpo juga diperiksa terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara kasus korupsi di Kementan.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, meminta kasus dugaan pemerasan oleh petinggi KPK terhadap Mentan diusut profesional dan transparan. Habibur Rahman meminta masyarakat tidak berspekulasi. Isu atau informasi dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Pak SJL, Komisi 3 menurut kami harus menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Kami berharap kasus ini diusut secara profesional dan transparan. Jadi kami menghimbau publik untuk tidak berasumsi, untuk tidak berspekulasi. Kini sengkarut kasus korupsi di Kementan ditangani oleh KPK, sementara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ditangani Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Militer Iran menggelar latihan penyerangan menggunakan drone tempur. Informasi selengkapnya usai jeda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi, nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangzoku. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Militer Iran menggelar latihan penyerangan menggunakan drone tempur. Iran juga memantau kapal Amerika Serikat di Samudra Hindia. Militer Iran menerjunkan 200 drone tempur dalam latihan Selasa waktu setempat. Drone tempur diluncurkan ke arah target yang telah ditentukan untuk melakukan penyerangan. در فراتر از مرزهای آبی، فراتر از FIR در عمق اقیانوس هند تجهیزات فرامنطقه‌ای که در حال حرکت هستند توسط پهپادهای نیروی دریایی شناسایی شدن و شما در اینجا تصاویرش شفاف دیدید. خب این نشان دهنده
بالا بودن توان پهپادهای شناسایی ماست. Dua ilmuwan asal Hungaria dan Amerika Serikat memenangkan Nobel di bidang kedokteran. Keduanya sebagai ilmuwan yang berhasil mengembangkan vaksin mRNA untuk COVID-19. Vaksin mRNA COVID-19 dibuat oleh dua ilmuwan menggunakan teknologi baru. Vaksin yang dikembangkan mengandung kode genetik untuk protein dalam tubuh dan akan membuat sistem kekebalan tubuh yang akan mematikan COVID-19. Atas temuan vaksin mRNA untuk COVID-19 itu, dua profesor asal Hungaria dan Amerika Serikat ini memenangkan Nobel di bidang kedokteran. Grup band legendaris asal Irlandia U2 melakukan konser atraktif bersamaan dengan venue seni instalasi baru Las Vegas yakni Sphere. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap. Dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan. Apakah ini tumbal politisasi atau murni korupsi? Bersama Profesor Todung Mulya Lubis. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 5 Oktober pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Grup band legendaris asal Irlandia U2 melakukan konser atraktif bersamaan dengan venue seni instalasi baru Las Vegas yakni Sphere. U2 tampil memukau dengan layar raksasa video 3 dimensi sehingga penonton seperti dibawa ke dunia lain.
Bono, The Adam Clayton menghipnotis ribuan penggemarnya di Las Vegas. Area gurun Las Vegas disulap dengan magnet The Sphere, kubah raksasa berlayar besar dengan teknologi canggih membawa penonton U2 dibawa ke alam lain. Konser ini terasa canggih berkat efek 3 dimensi, beresolusi tinggi, terlihat bergerak seolah hidup memenuhi ruangan. We've a better band to do it. I think it's amazing. And also, you know, they're a band that gives back too. You know, everything that Bono does is amazing, and they're constantly reinventing themselves and getting better and better, and they always have great visuals, so I can't even imagine what they came up with for the Sphere. Bangunan Sphere merupakan LED raksasa berbentuk bola dunia. Bangunan ini bisa diisi hingga lebih dari 17.000 penonton. Pertunjukan Sphere dan konser menjadi masa depan dunia showbiz di Amerika Serikat. Informasi itu mengakhiri Sapa Indonesia malam hari ini. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap. Dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan. Apakah ini tumbal politisasi atau murni korupsi? Bersama Profesor Todung Mulya Lubis, selengkapnya dalam Rosi, Kamis 5 Oktober pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Rizonaga. Dan saya masih tertarikan. Saudara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep meminta maaf atas sikap PSI yang pernah mencela PDI Perjuangan. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. KPK mencium ada bau busuk korupsi di kementerian yang dipimpin oleh Syahrul Yassin Limpo. Namun pimpinan KPK ganti dilaporkan karena dugaan adanya pemerasan. Seorang ibu di Solo tak kuasa menahan tangis lantaran uang jutaan rupiah miliknya hangus terbakar bersama dengan kebakaran yang menimpa Pasar Kliwon, Kota Solo. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan atraksi pertahanan TNI dalam kemeriahan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Kita ke informasi pertama, saudara. 2 rumah warga di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar akibat korsleting listrik. Bang, saya bang.
Kencangnya angin dan kondisi rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Menurut keterangan warga, saat kebakaran terjadi, pemilik rumah tidak ada di tempat dan api diduga muncul akibat korsleting listrik. Tidak ada korban dalam kebakaran ini dan api dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam. Seorang tersangka pembunuhan diamuk warga saat penangkapan dilakukan oleh polisi di rumahnya di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Masa yang mengepung rumah tersangka langsung berusaha menghakimi saat penangkapan dilakukan oleh polisi. Petugas terpaksa melepaskan beberapa tembakan peringatan untuk menghentikan aksi warga. Pria Parubaya ini saudara ditetapkan sebagai tersangka usai membunuh korban dengan menggunakan kayu karena sakit hati. Ia pun kini ditahan di Mako Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Seorang perempuan berusaha menahan pelaku pencurian di minimarket Jember, Jawa Timur viral di media sosial. Meski terjadi di siang hari, ironisnya tak ada satupun warga sekitar yang mau membantu. 911. Dalam video amatir terlihat perempuan ini berupaya menahan pelaku pencurian yang ingin kabur menggunakan sepeda motor. Perempuan ini adalah seorang kasir minimarket yang memergoki pelaku mengambil sejumlah barang tanpa membayar. Meski sempat menahan pelaku dan meminta pertolongan kepada warga, namun tak ada satupun yang membantu. Pelaku pun akhirnya berhasil kabur menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya, saudara, 2 kelompok pelajar dari 2 sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Dari video amatir warga, 2 kelompok pelajar dari 2 sekolah berbeda ini saling serang dengan senjata tajam. Sejumlah pengguna jalan sempat terganggu dan khawatir menjadi sasaran para pelajar. Diduga kedua kelompok pelajar ini telah berjanjian di media sosial untuk melakukan aksi penyerangan. Dari aksi tawuran ini, warga berharap patroli lingkungan dan polisi bisa sering berpatroli guna mengantisipasi tawuran pelajar kembali terulang. Saudara, polisi menyergap sindikat pemasok narkoba di wilayah Sumatera. Pelaku tak berkutik saat ditangkap di Jalan Lintas Medan Banda Aceh dengan bawa 45 kg jenis sabu. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 2 penumpang minibus. Di dalam mobil, polisi menemukan 2 karung dan 1 plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 45 kg. Di tempat terpisah, saudara, polisi juga menangkap 7 orang yang berperan sebagai perantara dan pengendali. Menurut polisi, peredaran narkoba ini dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam rumah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Presiden Joko Widodo berencana menghabiskan masa pensiun di kota Solo. Menurut Jokowi, banyak tokoh-tokoh muda yang layak menjadi ketua umum PDI Perjuangan selain dirinya. Sebelumnya, putra sulung Presiden Soekarno yakni Guntur Soekarnoputra berpendapat bahwa Jokowi berpotensi menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Merespon hal tersebut, Jokowi mengatakan masih banyak kader muda PDI Perjuangan yang cocok menjadi ketua umum. Beberapa di antaranya adalah Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Hal ini disampaikan Jokowi usai upacara peringatan HUT TNI di Jakarta Kamis pagi. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana politik ya, Pak? Nggak ada rencana politik ya, Pak? Banyak yang muda-muda. Siapa Pak? Yang muda siapa, Pak? Siapa nih, Pak? Yang muda? Apanya? Yang muda itu siapa, Pak? Ada Mbak Puan, ada Mas Prananda. Gitu kan.
Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu di kawasan Menteng, Jakarta. Kaisang meminta maaf atas sikap PSI yang pernah mencela PDI Perjuangan. Pertemuan Puan dan Kaisang berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis siang. Keduanya membahas soal isu-isu terkini termasuk politik. Puan sudah menganggap Kaisang sebagai adik sendiri. Demikian juga dengan Kaisang yang melihat Puan sebagai keluarga di mana ayah, kakak serta ipar Kaisang merupakan kader PDI Perjuangan. Puan menyambut baik permintaan maaf dari Kaisang soal kader PSI sebelumnya. Juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Berterima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun, kemudian politik beretika yang kemudian saling menghargai, menghormati, boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan, namun kebijakan yang tidak kemudian mempunyai satu kesamaan cita-cita itulah yang harus kita sama-sama perbaiki, bukan bicara personal, bukan bicara suatu hal yang kemudian tidak saling menghargai dan menghormati itu. Informasi selanjutnya, Saudara, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya dicap seperti buzzer oleh bakal cawapres Muhaimin Iskandar. Yakut menegaskan dirinya hanya menyampaikan imbauannya agar publik memilih secara rasional. Yakut hanya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Yakut sendiri tidak merasa ada friksi dengan Muhaimin Iskandar. Hal ini disampaikan Yakut usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Rabu kemarin. Urusan negara, yang jelas urusan negara. Apa-apa? Komentarnya Gus Yakut itu komentar buzzer. Masa sih? Saya baru tahu tuh. Nggak apa-apa, sampaikan ya. Jangan memilih pemimpin tuh asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Sebelumnya, Saudara, bacawa pres Muhaimin Iskandar merespon pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal imbuan memilih dalam Pilpres. Muhaimin menjawab singkat dan menyebut hal tersebut adalah perkataan buzzer. Menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu. Itu omongan buzzer. Saudara, KPK mencium ada bau busuk korupsi di kementerian yang dipimpin oleh Syahrul Yassin Limpo. Namun pimpinan KPK ganti dilaporkan dengan dugaan adanya pemerasan. Simak ulasannya sesaat lagi. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal.
tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Saudara, Kementerian Pertanian sedang jadi sorotan, menterinya pun juga tengah jadi incaran. Bagaimana tidak, KPK mencium ada bau busuk korupsi dari kementerian yang dipimpin oleh Syahrul Yassin Limpo. KPK pun intens menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus yang dibuka penyelidikannya pada 14 Juni lalu. Statusnya kini telah naik ke tingkat penyidikan. Meski demikian, belum ada tersangka yang disebut oleh KPK. Termasuk status hukum dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Di tengah geger bau busuk yang terendus di Kementerian Pertanian, Sang Menteri Syahrul Yassin Limpo tiba-tiba memakai jurus menghilang. Yassin tak terlihat turun bersama rombongan Kementerian Pertanian yang saat itu juga berangkat kunjungan kerja ke Spanyol. Bahkan wakil menterinya pun tak tahu di mana atasannya itu. Para koleganya serentak tiba-tiba hilang kontak. Hilangnya jejak Syahrul Yassin Limpo di luar negeri tentu jadi mengundang banyak spekulasi. Apalagi di saat KPK tengah gencar melakukan pengusutan dugaan kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Ya, lalu kemana sih perginya Menteri Syahrul Yassin Limpo? Jadi dari catatan imigrasi saudara, Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Indonesia bersama 22 delegasi lain pada 24 September. Ya, pada 24 September lalu menggunakan Qatar Airways menuju Roma, Italia. Nah, di Roma ini Syahrul mendatangi Global Conference on Sustainable Livestock Transformation dan yang diadakan Food Agriculture Organization. Dari Roma, Italia, Mentan dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Spanyol. Dalam rangka kunjungan kerja pengembangan greenhouse skala industri, Mentan juga disebut bertemu dengan Menteri Pertanian Spanyol. Rombongan kunker ke Spanyol semestinya tiba pada 1 Oktober 2023. Namun tiba-tiba Mentan tak tampak dalam rombongan. Ya, setelah membuat heboh karena hilang bak ditelan bumi, pada Rabu 4 Oktober kemarin, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo muncul di Bandara Soekarno-Hatta. Mentan terlihat ditemani beberapa orang yang diduga ajudan-ajudannya. Begitu setibanya mendarat di tanah air, Mentan Syahrul Yassin Limpo langsung menuju Nasdem Tower, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tidak hanya Syahrul saja saudara, mantan juru bicara KPK, Febri Diansah beserta Rasa Malari Tonang yang kini ditunjuk sebagai kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, serta beberapa petinggi Partai Nasdem juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Di sini, Partai Nasdem menyebut Mentan tidak menghilang, melainkan sakit saat tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Syahrul mengalami stres usai rumah dinasnya digeledah KPK, sehingga penyakitnya kembali kambuh. Lewat kuasa hukumnya, Mentan akan siap untuk mengikuti semua proses hukum. Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Ya, dan Kamis pagi ini saudara, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah kembali berkantor di Kementerian Pertanian. Kedatangan Syahrul Yassin Limpo langsung disambut pegawai Kementerian Pertanian. Tampak Mentan menyapa para pegawainya, dan dalam keterangannya, Menteri Syahrul Yassin Limpo mengaku siap mengikuti semua proses yang ada. Dan agenda Menteri Pertanian pada hari Kamis ini sepertinya padat. Usai ngantor, siangnya Menteri Pertanian mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik. Hampir 3 jam, Syahrul menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di kasus korupsi Kementan. 12 Agustus 2023 yang terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang ditanyakan terkait Dumas 12 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya dan apa yang saya ketahui tentang itu. Ya, di tengah hiruk-pikuk kasus korupsi di Kementerian Pertanian, muncul perkara baru lagi saudara, yaitu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Kompas TV menerima salinan surat panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Surat panggilan ini ditujukan untuk ajudan Menteri Pertanian yang bernama Panji Haryanto. Dan dalam surat ini, Panji dijadwalkan diperiksa di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
pada 28 Agustus lalu. Selain ajudan Menteri Pertanian, Direskrim Suspolda Metro Jaya juga memeriksa sopir Syahrul Yassin Limpo yang bernama Heri. Dengan kasus serupa dalam salinan surat ini, Heri dijadwalkan diperiksa pada 28 Agustus lalu. Selama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kunjungan kerja di Eropa, KPK secara intens terus melakukan penggeledahan. Di ruang kerja Mentan di Kementerian Pertanian, Saudara, penggeledahan ini bertujuan mencari barang bukti terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan. Dari ruang kerja ini, penyidik menemukan dokumen dan bukti elektronik. KPK menduga ada beberapa dokumen yang ditemukan akan dimusnahkan. Dokumen ini adalah bukti transaksi pada para tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan. Ya, dan tak hanya ruang kerja Mentan, rumah dinas Menteri Pertanian juga tak luput dari penggeledahan penyidik KPK. Dari penggeledahan KPK di rumah dinas Mentan Kamis dan Jumat lalu, KPK menyita uang tunai sekitar 30 miliar rupiah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. KPK juga menyita sejumlah catatan keuangan, dokumen pembelian aset, dan dokumen lain yang terkait perkara. Bahkan, tim penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Terkait temuan senjata api ini, Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri dan Bareskrim akan melakukan pendataan legalitas dari 12 pucuk senjata api. Tak hanya satu tetapi dua, Saudara. Rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan juga ikut digeledah KPK. Penggeledahan pertama dilakukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, lalu juga dilakukan di Jalan Pelita Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah beberapa saat, penyidik membawa koper dari rumah dan dimasukkan ke dalam mobil. Dengan ini, sudah 4 lokasi yang digeledah KPK terkait keterlibatan Mentan Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini dibuka penyelidikannya oleh KPK pada 14 Juni lalu. Dan sekarang penyidik KPK telah meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan. KPK menyebut ada 3 dugaan korupsi pidana dan korupsi yang diselidiki terkait Kementerian Pertanian. Mulai dari gratifikasi dugaan pemerasan terkait jabatan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pemerasan dalam jabatan. Informasi yang terakhir dari teman-teman penyidik juga sudah diterapkan pasal-pasal lain, yaitu pasal dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi pertanyaan 3 klaster saya kira sudah terjawab ya. Pemerasan dalam jabatan, kemudian gratifikasi dan TPPU. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal Mentan Syahrul Yassin Limpo. Jokowi mengaku tidak tahu rencana Syahrul untuk menemui dirinya di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden juga tidak mau berandai-andai soal maksud rencana kedatangan Mentan ke istana yang disebut ingin mengundurkan diri. Meski demikian, sore tadi, Ketua Umum Nasdem pada konferensi persnya meminta Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden untuk menyampaikan surat permohonan mengunduran diri dari kursi Menteri Pertanian. Nggak tahu, belum tahu. Tanyakan Menseknek apakah diatur jamnya, sudah diatur jamnya. Untuk saya belum. Saya belum. Bapak sudah tiba hari Pak tadi malam. Ya. Tadi malam. Bapak Mentan sudah tiba tadi malam. Ya, saya diberitahu tadi pagi. Ada langkah dari Menseknek. Ada juga informasi bahwa Pak Mentan ini akan mundur, Pak. Dari Bapak sendiri pandangannya mundur dari posisinya. Jangan berandai-andai. Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Di tengah ketidakjelasan status siapa jadi tersangka, ada informasi menarik yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud MD mendapatkan informasi bahwa sebenarnya status hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah resmi menjadi tersangka. Tetapi soal dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga. Dan menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemu. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Pernyataan Mahfud ini tentu jadi tanda tanya besar. Kok bisa kasus sudah naik tingkat penyidikan tapi hingga kini KPK belum mengungkapkan siapa tersangka dari kasus dugaan korupsi di Kementan, termasuk status dari Menteri Syahrul Yassin Limpo. Apalagi Kompas TV mendapat surat pemberitahuan saudara penetapan tersangka atas nama Syahrul Yassin Limpo. Surat pernyataan dari KPK ini ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dan pada surat ini yang perlu digarisbawahi tertulis penetapan tersangka pada Mentan ini adalah pada tanggal 26 September. Di mana itu berarti sebelum adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Dan 2 hari setelah Mentan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. KPK dan Polri tengah kini bergulat dengan 2 sumber bau busuk, yakni kasus dugaan korupsi di Kementan, serta dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada penanganan korupsi di Kementan. 2 bau busuk jika tidak segera dihilangkan dapat merusak kepercayaan publik pada pemerintah. Harus diselesaikan secara terang dan juga transparan. Sorotan lain di berita utama, tak ikuti kegiatan kerohanian seorang siswa dihukum keliling lapangan sekolah di bawah terik matahari dengan bertelanjang kaki. Alhasil, kaki sang siswa melepuh. Selengkapnya di berita utama. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update. Saudara, aksi kejar-kejaran mewarnai razia para Pak Ogah yang digelar Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis petang. Para pemuda ini terkejut saat tengah mengatur lalu lintas di persimpangan. Tiba-tiba datang petugas yang hendak membawa mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Meski berusaha kabur, sebanyak 8 pemuda yang menjadi Pak Ogah di sepanjang jalanan di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini berhasil diamankan. Mereka lalu digiring ke kendaraan transit untuk diserahkan ke panti sosial di Cipayung, Jakarta Timur. Razia ini sengaja digelar karena makin maraknya aksi Pak Ogah di sejumlah ruas jalan di kawasan Tanjung Priok. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda akan masih menyaksikan berita utama. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go!
Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin go. Hotnya in, langsung go. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee. Manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Expose. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Kembali di berita utama saudara, seperti biasa kami memiliki informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, ada 124 rumah semi permanen terbakar. Saudara, sekitar 124 rumah semi permanen di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hangus tak bersisa dalam kebakaran Rabu petang kemarin. Meski tak ada korban jiwa, sekitar 200 jiwa terpaksa mengungsi. Kebakaran menghanguskan 124 rumah semi permanen terjadi pada Rabu petang 4 Oktober 2023. Akses yang jauh dan susahnya mendapatkan air sempat menjadi kendala petugas damkar, hingga akhirnya proses pemadaman berlangsung selama 5 jam. Kendala terkait dengan sumber air, karena memang jalan sempit, kemudian objek yang terbakar juga memang cukup luas, dan objek yang terbakar agak sulit dipadamkan karena memang tertumpuk dengan material-material seng-seng. Nah, ini juga menjadi bagian dari permasalahan yang menjadi hambatan kita. Dan inilah kondisi ratusan rumah semi permanen yang juga dijadikan lapak barang bekas pasca terbakar. Hampir tidak bersisa. Rumah ini pun tidak bisa ditinggali. Meski sudah hangus, sebagian warga mencoba mencari barang miliknya yang mungkin masih bisa digunakan. Bang, berarti pagi ini abang sedang? Ya beres-beres, kiranya takut ada barang yang masih tertinggal, apa masih bisa perlu dipakai gitu Pak. Kemungkinan ya hangus semua lah. Setidaknya ada sekitar 200 jiwa terpaksa mengungsi di tenda BPBD yang dibangun di halaman RSUD Kebayoran Lama. Sejumlah bantuan seperti pakaian dan makanan mulai didistribusikan. Namun, kemana para korban kebakaran ini selanjutnya akan tinggal, masih belum jelas. Iksan Apriansah,
Kompas TV, Jakarta. Berikutnya, saudara, kaki melepuh dihukum guru. Tak ikuti kegiatan kerohanian, seorang siswa dihukum keliling lapangan sekolah di bawah terik matahari dengan bertelanjang kaki. Alhasil kaki sang siswa pun melepuh. Sudah lebih dari sepekan, seorang siswa SMP di Kota Madiun, Jawa Timur tidak bisa ke sekolah seperti biasa dan terpaksa beristirahat dengan mobilitas terbatas setelah kakinya melepuh. Kakinya melepuh setelah mendapat hukuman dari gurunya karena membolos di kegiatan kerohanian sekolah 27 September lalu. Remaja berusia 15 tahun ini mendapat hukuman lari mengelilingi lapangan basket sekolah di bawah terik sinar matahari dengan bertelanjang kaki. Orang tua remaja SMP kelas 9 tersebut baru mengetahui kaki anaknya melepuh setelah dipulangkan ke rumah oleh guru. Itu nyuruh gini, menitipkan, ya udah Pak, kalau kamu menghukum anak ini, monggo dihukum sekalian aja gitu. Disamakan. Sama Pak Fakih itu, anak-anak suruh lari keliling lapangan tanpa menggunakan alas kaki. Jam berapa itu? Sekitar jam 1 kalau nggak jam 2. 5 kali putaran anak saya itu sudah nggak kuat itu. Kakinya udah melepuh dua-duanya, satunya melepuh, satunya sampai mengelopek, melepuhnya itu sampai mengelupas. Atas perbuatannya, kini oknum guru diberhentikan sementara menjadi guru atau dimutasi menjadi staf di Dinas Pendidikan sejak Selasa, 3 Oktober 2023. Saya tarik untuk menjadi staf di kantor dinas. Iya. Itu sudah pukulan terberat untuk guru. Tidak mengajar itu pukulan terberat bagi guru. Apa sih sampai ada hukuman fisik? Ya, sebenarnya kami sudah mewanti-wanti ke semua sekolah tidak boleh memberikan hukuman fisik. Sementara, orang tua siswa juga sudah menerima permintaan maaf guru dan kepala sekolah. Sang anak kini akan difasilitasi mendapat pelajaran dari rumah oleh pihak sekolah selama proses penyembuhan. Imam Siswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Kita lihat selanjutnya, saudara, pria koboi ditetapkan tersangka. Polrestabes Medan, Sumatera Utara akhirnya menetapkan pria koboi yang melepaskan tembakan ke udara di kawasan Percut Seituan sebagai tersangka. Pelaku saat ini telah ditahan. Seperti inilah aksi koboi seorang pria di Deli Serdang saat melepaskan sebanyak 7 kali tembakan ke udara. Dengan arogan, pria 46 tahun ini bahkan sempat mengacungkan senjata apinya kepada kerumunan orang yang berada di dalam gudang transportasi. Ia mengaku terancam saat didatangi sejumlah orang dari Federasi Serikat Pekerja Transport seluruh Indonesia untuk mempertanyakan PHK terhadap sopir secara sepihak, bahkan tidak digaji selama 5 bulan. Atas perbuatannya, pengusaha material di Jalan Gereja, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, kini terpaksa berurusan dengan polisi. Ia bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Darurat ancaman 20 tahun penjara. Tersangka yang berinisial RS itu sudah ditangkap oleh Polrestabes Medan dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Penyidik terus mendalami kasus ini dan kita tunggu hasil proses penyelidikan selanjutnya. Terima kasih. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mencari asal-usul senjata api yang digunakan tersangka. Sementara itu, gudang transportasi lokasi aksi koboi tersangka kini dipasangi garis polisi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Informasi pilihan berikutnya, saudara, ada adu bersih-bersih pantai. Pemkab Sukabumi bersama dengan TNI Polri, Karang Taruna, serta masyarakat melakukan aksi bersih sampah di Pantai Loji, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan usai viralnya ajakan Pandawara Group untuk membersihkan sampah di Pantai Loji. Ajakan Pandawara Group untuk bersih-bersih pantai dari sampah menggugah hati masyarakat serta pemerintah daerah. Terbukti, aksi bersih sampah di Pantai Loji Sukabumi yang rencananya akan digelar 6 dan 7 Oktober 2023 sudah dilakukan mulai 4 hingga 5 Oktober ini. Aksi bersih sampah di Pantai Loji ini dilakukan oleh Pemkab Sukabumi, TNI Polri, Karang Taruna, hingga masyarakat dan unsur lainnya.
Nah, dengan adanya kemarin informasi dari rekan-rekan Pandawara bahwa pantai Sangrawayang ini kotor, sehingga kami prioritaskan untuk sasaran kami alihkan ke pantai ini. Dan tentunya karena kami melihat sasarannya cukup besar, sehingga kami harus melibatkan lebih banyak lagi personil dari beberapa instansi-instansi yang ada di Sukabumi maupun masyarakat. Sebetulnya, rencana pembersihan sampah di Pantai Loji ini memang sudah digaungkan oleh Pandawara Group di media sosialnya beberapa waktu lalu. Namun inisiasi dari Pandawara Group sempat mendapat penolakan hingga ancaman somasi karena menyebut Pantai Loji terkotor nomor 4. Terlepas dari konflik yang terjadi, aksi peduli untuk membersihkan sampah memang harus dilakukan untuk mempercantik pantai. Andreas Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seorang ibu di Solo, Jawa Tengah tak kuasa menahan tangis lantaran uang jutaan rupiah miliknya hangus terbakar bersamaan dengan kebakaran yang menimpa Pasar Kliwon, Kota Solo. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Winston. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Polusi berdampak pada kesehatan. Jadi gampang batuk, tenggorokan gatal, banyak dahak, sesak nafas, daya tahan tubuh menurun. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin setiap hari. Tolak angin telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Expose. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegal linu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas dari Lapi. Rumah terbakar, uang jutaan rupiah ikut hangus, buat pemilik rumah tak bisa menahan tangis karena uang jutaan tersebut merupakan uang arisan. Duit arisan, dapat arisan kelewet. Duit arisan kelewet, oh. Seorang warga Solo tak kuasa menahan tangis lantaran uang jutaan rupiah yang merupakan uang arisan yang ia pegang hangus terbakar. Uang ikut terbakar saat rumahnya terdampak kebakaran gudang rongsokan di Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Beruntung, uang tersebut sudah diganti oleh Bank Indonesia Solo senilai 9 juta rupiah lebih. BI Solo menjelaskan peristiwa ini merupakan musibah. BI lantas menghimbau masyarakat untuk menyimpan uang di bank, menghindari peristiwa serupa terjadi kemudian hari. Kebakaran, rumahnya kebakaran, uangnya hangus semua. Saya tukarkan dengan BI, tapi karena ini hasilnya kebakaran, jadi dipercepat dan mudah juga dan cepat sekali keluar uangnya. Tidak menunggu lama. Sambutan BI luar biasa. Terima kasih BI. Sorotan lainnya, Ketua KPK Firly Bahuri membantah dirinya dan jajaran pemimpin KPK melakukan pemerasan pada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait pengusutan dugaan korupsi di Kementan. Firly menyebut isu jika ada dugaan pemerasan dilakukan pimpinan KPK tidak benar. Dirinya juga menyatakan tidak pernah berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah adanya surat salinan panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu. Terkait laporan ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga telah diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Sorotan lainnya, polisi menangkap 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPU di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi mendapati 29 pekerja migran yang hendak diberangkatkan ke Australia melalui jalur laut. Satreskrim Polres Sukabumi menemukan 29 pekerja migran Indonesia yang ditampung di sebuah rumah di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Mereka berencana korban akan diberangkatkan ke Australia melalui jalur laut Sukabumi Selatan. Polisi menangkap 2 tersangka yang berperan sebagai perekrut korban dan penampung dana yang dibayar korban.
Korban harus membayar uang administrasi sebesar 40 juta rupiah dengan janji bekerja di perkebunan. Saudara, sejumlah atraksi pertahanan TNI dipertunjukkan dalam kemeriahan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Sesaat lagi di Berita Utama. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Jangan asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Winston. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Saudara mengusung tema TNI Patriot NKRI, mengawal demokrasi untuk Indonesia maju, Tentara Indonesia ataupun Tentara Nasional Indonesia merayakan hari jadi ke-78 dengan menampilkan sejumlah atraksi. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya masih serta Regan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mengubah menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Pak. Terima kasih, Pak Menteri. Drama menghilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya usai dengan kembalinya sang Menteri ke Indonesia hari Rabu 4 Oktober. Ya, saya sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab. Dan saya siap bertanggung jawab. Sebelumnya, tidak ada penjelasan dari KPK perihal status hukum Menteri Syahrul. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini baru diketahui sudah resmi tersangka sejak 26 September 2023
Usai beredar surat KPK ke Presiden Jokowi dan bocoran dari Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, KPK menemukan uang senilai 30 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing dan 12 senjata api dalam penggeledahan di rumah dinas Menteri Syahrul pada Kamis 28 September. Penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan pemerasan jabatan, gratifikasi, hingga pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain temuan barang bukti, KPK menyebut ada pihak yang berusaha menghancurkan sejumlah dokumen. Imbasnya, mantan juru bicara dan penyidik KPK, Febri Diansyah dan rekannya Rasa Mala Aritonang dipanggil KPK. Jadi yang dikonfirmasi adalah draft pendapat hukum. Nyataan jubir KPK tentang penggeledahan di Kementan tentang adanya orang-orang yang mencoba menghancurkan dokumen, itu perlu kami tegaskan tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Desas-desus Menteri Pertanian terjerat korupsi semakin menguat sejak Syahrul Yassin Limpo diperiksa KPK pada 19 Juni lalu. KPK juga telah meminta keterangan 49 pejabat dan ASN di Kementerian Pertanian. Hari ini saya memenuhi panggilan itu secara baik. Dan alhamdulillah panggilan ini sudah jalan. Dan saya sudah diperiksa secara profesional, saya terima kasih. Dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap. Saya tidak pernah menyebutkan angka 500 juta kepada kamu. Dugaan korupsi yang menyeret mentan Syahrul menambah deretan Menteri Jokowi yang terjerat korupsi. Sebelumnya ada mantan Menkominfo yang juga rekan satu partai Syahrul di Nasdem, Johnny G. Plate. Ia kini terdakwa kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang merugikan negara 8,3 triliun rupiah. Kamu ngarang. Juga keterlibatan Menpora Dito Aryo Tejo dalam korupsi BTS Kominfo. Dito disebut-sebut menerima 27 miliar rupiah untuk melancarkan proyek tersebut. 27 M. Sama siapa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Tak hanya korupsi di Kominfo, Kementerian Perdagangan juga tak luput dari aroma korupsi. Selasa 3 Oktober, Kejaksaan Agung menggeledah kantor yang dinahkodai Zulkifli Hasan karena terkait dugaan korupsi impor gula yang melebihi batas pada periode 2015 hingga 2023. Nah, Mendak itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar ya. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Harapan Jokowi untuk menaikkan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang terus memburuk sejak 2015 semakin berat. Apalagi dengan terus bertambahnya jumlah para pembantunya yang terjerat kasus korupsi. Saya sudah bersama advokat senior Profesor Todung Mulya Lubis. Bang Mulya, terima kasih sudah di Rosi. Selamat malam Bang Mulya. Terima kasih Rosi, sudah mengundang saya. Bang Mulya, akhirnya Menteri Pertanian yang sudah mengundurkan diri malam hari ini saat kita bicara, 5 Oktober, sempat menghilang, tapi kemudian sudah kembali ke tanah air. Sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau dengar dulu apa komentar Bang Mulya dari seluruh hiruk pikuk soal kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini. Ya sebetulnya kasus ini kan sudah mencuat di media sosial berkali-kali. Jadi status tersangkanya Syahrul Yassin Limpo itu sudah diketahui oleh publik. Walaupun KPK selalu mengatakan belum menyatakan dia sebagai tersangka. Tapi kan publik tidak sebodoh itu. Jadi menurut saya ini semacam disinformasi campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan persepsi publik. Tapi buat saya yang paling penting adalah ini bukti KPK itu sebetulnya semakin kehilangan soliditasnya, semakin kehilangan kekompakannya, semakin tidak punya gigi dan semakin banyak masalah dengan KPK. Jadi pelemahan KPK yang dilakukan
oleh pihak DPR dan pemerintah sebetulnya, itu adalah satu hal yang sangat merugikan perjuangan kita memberantas korupsi. Dan inilah hasilnya? Ini hasilnya salah satu. Nah, saya menulis buku, Ros, yang judulnya War on Corruption, An Indonesian Experience. Ini buku baru terbit 2 bulan yang lalu. Buat saya, perang melawan korupsi itu tidak akan pernah selesai. Ya. Dan semakin sulit untuk perang melawan korupsi sekarang ini, dalam kondisi yang sekarang ini. Di Indonesia? Di Indonesia. Bang Mulya, yang menarik adalah hari ini, hari Kamis, 5 Oktober, semalam Menteri Pertanian sudah pulang, dan pertama yang kali ditemuin adalah Ketua Umum Nasdem. Lalu kemudian hari ini alih-alih dipanggil KPK, tapi justru mendatangi Polda Metro Jaya. Kenapa KPK justru seperti diam? Apa yang Bang Mulya baca dari ini? Ya, kalau kita percaya bahwa KPK itu lembaga extraordinary yang memberantas korupsi, dan dia sudah melakukan penggeledahan, dan sudah menemukan alat-alat bukti, dan kalau KPK juga sudah tanggal 26 September seperti yang dikatakan tadi, menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, seharusnya ketika dia turun dari pesawat, dia sudah harus diciduk oleh KPK. Karena dia sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sudah punya alat bukti. Begitu landing harusnya KPK sudah menciduk? Menurut saya itu yang mesti dilakukan. Kalau kita betul-betul fight melawan korupsi. Nah, ini war on corruption itu tidak pernah jalan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini perang setengah hati melawan korupsi. Ini yang terjadi. Kalau kita lihat setelah penetapan korupsi yang seperti disembunyikan oleh KPK, agenda hari ini dari menteri yang dikabarkan hilang kontak, itu justru bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, lalu pamitan ke Kementerian Pertanian, dan justru datang ke Polda Metro Jaya. KPK ini memang tidak siap dengan penetapan tersangka seorang Menteri Pertanian, atau memang ada yang belum selesai dalam hal ini disembunyikan oleh KPK? Ya, ini sekali lagi membuktikan bahwa KPK itu tidak solid, tidak kompak. Ya, kalau misalnya sudah ada semacam pernyataan yang menetapkan dia sebagai tersangka, ya sebetulnya tidak ada alasan buat KPK untuk tidak melakukan tindakan yang tegas. Tapi apakah saya salah kalau saya mengatakan dalam tubuh KPK ada semacam obstruction of justice? Dalam tubuh KPK? Dalam tubuh KPK, ya, karena kan sudah ada surat yang diedarkan sebetulnya, dan Menko Polhukam Mahfud sendiri sudah mengatakan bahwa dia tahu Menteri Pertanian sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ya, saya punya pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab. Kok bisa-bisanya ada semacam obstruction of justice dalam tubuh KPK itu sendiri? Nah, ini satu hal yang sangat serius. Presiden mesti memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap hal ini. Karena apa yang menjadi taruhan kita adalah trust terhadap KPK. Kredibilitas KPK yang semakin lama semakin nol, mendekati angka nol. Bang Mulya, sebelum sampai ke situ, di mana Anda lihat bahwa ada obstruction of justice atau penghalang-halangan keadilan, penegakan hukum di dalam tubuh KPK sendiri? Berarti kan ada kriminal di dalam tubuh KPK? Ya, menurut saya kan apa yang dikatakan bahwa ada tekanan, ada pemerasan terhadap KPK, ini kan satu soal yang sangat serius, Rosni. Kok dalam tubuh KPK yang tugasnya memberantas korupsi, lembaga extraordinary yang punya power begitu luar biasa, bisa ada pemerasan terhadap tersangka misalnya, atau calon tersangka, kalau dikatakan demikian. Memang dibantah oleh Ketua KPK, tapi kan kalau saya melihat perjalanan KPK beberapa tahun terakhir ini kan bukan satu hal yang baru sama sekali. Ketua KPK sudah berapa kali gitu diisukan, ya, bertemu dengan tersangka, diisukan macam-macam, dan sudah pernah juga diperiksa. Dan ada komisioner lain. Ya, ada komisioner lain juga, dan sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas. Nah, memang tidak ada pelanggaran kode etik yang disimpulkan oleh Dewan Pengawas. Tapi kan publik punya hak untuk curiga. What is going on gitu? Ada apa yang salah dengan Ketua KPK? Nah, kalau kita ingin tetap mengembalikan kredibilitas dan trust terhadap KPK, Presiden seharusnya melakukan investigasi. Tentu Presiden tidak bisa melakukan investigasi sendirian. Dia bisa membentuk semacam fact-finding team, atau untuk semacam komisi untuk menginvestigasi itu. Menurut saya ini akan lebih fair gitu. Jadi kalau tidak itu dilakukan, saya kira indeks persepsi korupsi Indonesia yang sekarang ini 34, turun dari 38, itu akan terus merosot tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita lihat apa yang
dijelaskan oleh juru bicara KPK itu mengatakan jadi untuk identitas para tersangka dalam proses penyidikan ini sudah kami sampaikan ya, nanti pada saatnya dalam proses penyelidikan cukup pasti akan diumumkan identitasnya. Jadi di sini Bang Mulya sendiri sudah melihat bahwa sudah jelas ada pertemuan 30 miliar, tapi tersangkanya nanti diumumkan. Sementara sudah ada Menko Polhukam yang mengatakan saya mendapat informasi sudah ada yang jadi tersangka atau Menteri Pertanian jadi tersangka. Berarti tidak salah kalau kita membaca dari luar, di dalam sudah terjadi perpecahan antara ada yang menginginkan Mentan menjadi tersangka dan ada pimpinan yang tidak menghendaki Mentan jadi tersangka. Ya itu yang saya katakan tadi bahwa tidak solid KPK-nya. Jadi sebagian menginginkan Mentan menjadi tersangka, sebagian menghalangi ya penetapan Mentan sebagai tersangka. Nah ini yang saya sebut obstruction of justice. Seharusnya KPK kan tidak boleh seperti itu di depan publik. Publik ini punya kepercayaan yang sangat luar biasa terhadap KPK untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia. Dan publik dikecewakan. KPK itu betul-betul dalam posisi yang sangat lemah ya, dibandingkan dengan KPK sebelum-sebelumnya. Saya tidak pernah melihat KPK selemah ini. Padahal kita sudah punya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini sebetulnya punya mandat, punya kewenangan, punya kekuasaan untuk bisa melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPK. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi saya tidak pernah bisa paham untuk apa kita punya Dewan Pengawas. Kalau itu bubarkan aja Dewan Pengawas KPK. Dalam hal ini, ketika terungkap soal penetapan tersangka oleh Menko Polhukam, saya rasa publik berutang pada Menko Polhukam, karena kalau tidak ada statement dari itu, maka kemudian tidak ada terus terbuka peristiwa ini yang sebenarnya dapat kita baca sengaja ditutup-tutupi oleh KPK. Kita akan kembali lagi Bang Mulya, karena KPK rupanya sudah menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka sejak 26 September, tapi tidak kunjung diumumkan ke publik. Mengapa informasi ini seperti sedang disembunyikan oleh KPK? Ada apa di dalam internal